Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video ketiga workshop kepenulisan dengan tema asiknya menulis cerita anak. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kerangka tulisan, kerangka cerita anak. Apakah perlu membuat kerangka cerita setiap kali menulis? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Namun sebenarnya kerangka cerita itu akan memudahkan kita dalam merangkai cerita. Sebagian besar orang menganggap kegiatan menulis itu adalah kegiatan yang sangat sulit. Karena membuat cerita itu diibaratkan kita itu menciptakan sebuah dunia fiksi. Kita harus memikirkan penokohannya, latar ceritanya, latar tempat, latar waktu, latar suasana, itu yang perlu kita ciptakan. Kemudian konfliknya bagaimana, klimaksnya bagaimana, penyelesaiannya bagaimana, dan endingnya bagaimana. Lalu seperti apa format kerangka cerita itu, Bu? Kerangka cerita bisa dibuat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Siapa tokoh utamanya? Berdasarkan contoh outline di atas, tokoh utamanya adalah Reno. Kemudian, di mana dan dengan siapa tokoh tersebut berada? Karena dalam outline belum terdapat info tersebut, maka bisa kita tambahi atau kita kembangkan. Misalnya, Reno tinggal bersama neneknya, ibunya merantau keluar kota. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang tokoh inginkan? Jika dilihat dari outline di atas, Reno itu ingin badannya, kulitnya sehat dan wangi. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa si tokoh menginginkannya? Jika dilihat dari outline di atas, si tokoh Reno itu menginginkan badan atau kulitnya sehat dan wangi. Nah, kenapa? Karena dia sudah tidak kuat lagi merasakan gatal-gatal memerah di badannya. Kemudian apa tantangan atau masalah yang dihadapi tokoh? Jadi tokohnya tadi kan Reno. Tantangannya dia merasakan gatal-gatal memerah di tubuhnya dan rasanya luar biasa. Nah, itu merupakan masalah yang harus dicari solusinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana klimaksnya? Kita bisa buat klimaks yang menarik, misalnya saja gatal-gatal memerah Reno semakin parah sehingga Reno harus dibawa berobat ke rumah sakit, ke dokter kulit, atau sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penyelesaian dan akhir ceritanya? Dalam cerita anak, akhir penyelesaiannya atau ending ceritanya itu harus happy ending ya. Jadi harus berakhir bahagia. Misalnya saja tubuh Reno menjadi sembuh, gatal-gatalnya hilang, kulitnya kembali sehat, seperti itu. Dan Reno pun sudah bisa mengambil pelajaran dari pengalamannya itu. Sekarang Reno rajin mandi agar pengalaman buruknya itu tidak terulang lagi. Nah, itu tadi cara membuat kerangka karangan, kerangka cerita anak, atau mengembangkan dari sebuah outline yang sederhana dikembangkan menjadi sebuah outline yang lebih kompleks lagi informasinya. Nah, nanti setelah outline-nya itu lebih lengkap informasinya, kita bisa kembangkan lagi menjadi sebuah cerita berparagraf yang runtut. Semangat menulis, jangan lupa buang energi negatif dan kembangkan energi positif agar kita selalu bahagia, bersyukur, semangat, dan juga inspiratif bagi semua orang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.